Selamat pagi Bapak dan Ibu dan juri yang saya hormati. Perkenalkan, saya Yulita Safarure dari Debater ITK Swiatawusada Samarinda. Baik, sebelum saya masuk lebih jauh untuk mengupas tuntas mosi kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyanggah beberapa opini yang telah disampaikan. Dan tentunya menurut saya dari tim pemerintah belum riset yang atau opini yang telah disampaikan itu belum berdasarkan riset yang jelas dan akurat. Padahal yang kita ketahui saat ini kita sedang mengupayakan bagaimana untuk tidak menciptakan kesenjangan baik antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Baik, untuk opini saya yang pertama, bahwasanya disampaikan sistem mengeksploitasi dengan dimana universitas tertentu menetapkan tarif yang jauh lebih mahal. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ketetapan untuk pemberian tarif itu telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, dan ini telah dilanjutkan sampai pada dengan perguruan tinggi swasta. Kemudian yang kedua, bahwasanya proses marketing atau sistem memperkenalkan di mana disampaikan memanfaatkan mahasiswa atau siswi yang tidak lolos pada perguruan tinggi negeri. Yang kita ketahui bahwasanya untuk kuota mahasiswa baik di perguruan tinggi negeri dan swasta itu sudah disetarakan dengan rasio perbandingan yang sama antara kedua perguruan tinggi tersebut, sehingga hal ini sebenarnya tidak menciptakan akan adanya hal yang kemudian menjadi keterlibatan antara kedua belah pihak sehingga akan menciptakan kesenjangan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya adalah fasilitas yang disediakan. Bahwasanya fasilitas ini dikhususkan pada program-program atau individu-individu tertentu. Yang kita ketahui, untuk setiap perguruan tinggi, alokasi pendanaan itu memang dikhususkan. Dan setiap perguruan tinggi memiliki ketentuan dan ketetapan bagaimana mereka mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing program dan masing-masing setiap mahasiswa ataupun individu. Dan ini menunjukkan juga bahwa dari manakah pemerintah dapat bukti bahwasanya hanya pada perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi tertentu yang memang menerapkan hal tersebut. Karena permasalahan ini secara umum terjadi tidak hanya pada perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi negeri swasta, perguruan tinggi swasta. Kemudian yang keempat, bahwasanya program yang muncul asumsi bahwasanya program yang lebih mahal memudahkan seorang untuk mendapatkan pekerjaan ke depan, dan juga ketika kita masuk pada perguruan tinggi yang lebih mahal ataupun beragensi, kita akan mendapatkan pengajar yang jauh lebih baik, dan ini akan menciptakan bahwasanya ada di perguruan tinggi yang memiliki profesor yang tidak berpengalaman dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Dewan Juri yang saya hormati, kembali lagi bahwasanya pada standar operasional pendidikan itu memiliki ketetapan masing-masing, di mana perguruan seperti tenaga pengajar, di mana mereka memiliki tolak ukur masing-masing yang memang harus didapati dari masing-masing untuk baik untuk pengajar ataupun sistem mengajar yang akan diberikan. Dan kemudian juga untuk sistem bagaimana nanti di luar untuk mendapat pekerjaan lebih mudah, itu kembali lagi kepada setiap individu, bagaimana mereka mengupayakan kemampuan yang mereka miliki, mereka sesuaikan dengan standar pekerjaan yang mereka ingin capai, sehingga ketika mereka berkuliah mereka mengupayakan bagaimana mereka mengelola atau mengupayakan diri untuk bisa menggapai atau mencapai kompetensi-kompetensi yang diinginkan dalam pekerjaan. Dan pada hari ini kami dari tim oposisi ingin memberikan beberapa poin-poin penting, yang dimana yang pertama ialah kita bukan mengeksploitasi mahasiswa dengan ataupun tarif, dan ini merupakan bagian dari bagaimana pembangunan infrastruktur perguruan tinggi, dan tentunya dalam rangka mencapai suatu kompetensi baik dalam mahasiswa di mana mereka mencapai bidang-bidangnya masing-masing. Dan ini juga menjadi suatu acuan bahwasannya dari setiap universitas ataupun perguruan tinggi itu, ketika mereka ingin bergabung, tentunya mereka telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, dan juga didukung dengan tugas atau tridharma dari pendidikan atau setiap masing-masing perguruan tinggi, di mana untuk pendidikan, penelitian, serta pengabdian. Dan kemudian juga tidak ada kesenjangan yang antara perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, yang ketika mereka harus mengakses kegiatan ini tidak boleh dengan ini, tidak ada hal yang menentukan. Bahkan saat ini sedang berlangsung, yaitu salah satu upaya di mana dilaksanakannya MBKM untuk kampus Merdeka Belajar, dan juga
di mana tujuan itu untuk mendapatkan kesempatan bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswa untuk mendorong bagaimana mereka mengakses bidang keilmuan dan inovasinya sehingga dapat terus berkembang. Sehingga harapannya melalui hal ini tidak ada munculnya kesenjangan baik antara perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri, dan tentunya kita harus saling bahu-membahu bersinergi untuk bagaimana menciptakan mahasiswa dan mahasiswa yang berkompeten dan tentunya profesional sesuai dalam bidang-bidang yang diminati masing-masing. Dan untuk saya tekankan bahwasanya dari setiap perguruan tinggi itu menginginkan output yang tentunya yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan kompetensi. Dan dari itu keseluruhan dari tujuan pendidikan adalah bagaimana mereka mengubah cermin menjadi jendela, dan kami dari tim oposisi pada hari ini menolak mosi kita pada hari ini. Terima kasih.